Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ibu, mengapa engkau menangis? Kita berjumpa dengan figur wanita yang kiranya dapat membantu pertumbuhan iman. Figur tersebut Maria Magdalena. Yohanes bercerita bahwa pada pagi-pagi buta, Maria Magdalena pergi ke makam Yesus. Ia melihat makam itu kosong, maka ia menangis sambil melihat ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat berpakaian putih, satu duduk di kepala dan lainnya di dekat kaki. Kedua malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dengan polos Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Maria Magdalena di sini digambarkan sebagai seorang pribadi yang mencari Tuhan Yesus. Ia mau membalas jasa Tuhan karena darinya Tuhan Yesus mengusir 7 roh jahat. Markus 6 ayat 9, Lukas 8 ayat 2. Kita melihat bagaimana Maria manusiawi, sangat posesif. Itulah sebabnya ia polos mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus mulia, tetapi ia belum mengenalnya. Ia mengira seorang penunggu taman. Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menunjukkan lagi sikap posesifnya dan kali ini lebih manusiawi. "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Perhatikanlah perubahan yang terjadi. Tadi dengan para malaikat, Maria masih mengatakan Tuhanku. Sekarang dengan Yesus yang bertubuh mulia dan dikira penunggu taman, Maria turunkan lagi level pengenalannya akan Yesus. "Tuhan, aku dapat mengambilnya." Bayangkan seorang wanita bertubuh kecil mengambil jenazah Yesus yang bertubuh tinggi dan berat. Pengenalan akan Tuhan Yesus yang sangat manusiawi, posesif, berubah ketika beliau membuka pikirannya dengan sapaan dengan nama Maria. Nama itu menunjukkan totalitas kehidupan. Maria merasa menjadi baru dengan sapaan Tuhan Yesus itu karena tadinya ia sangat manusiawi. Masih diliputi suasana duka dan kecewa. Tetapi apa reaksi Maria? Ia menyapa beliau, "Rabuni," artinya guruku. Dengan penuh keakraban ia ingin menyentuh Tuhan Yesus, tetapi beliau berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa sekarang aku pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Pasti ada yang bertanya, mengapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan Maria menyentuhnya? Beliau tidak takut dengan perempuan. Beliau justru mau supaya Maria menyadari hidup barunya sebagai utusan atau rasul.
perasaan manusiawi yang dimiliki Maria Magdalena harus berubah menjadi perasaan ilahi untuk bersaksi. Itulah sebabnya Maria dengan sukacita kembali ke komunitas dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan dan Tuhan berbicara kepadaku." Kisah Maria Magdalena sangat menarik. Pengalamannya menjadi pengalaman gereja untuk mengalami Yesus yang bangkit pula. Maria memulai pengalaman bersama Tuhan Yesus pada level iman yang sangat manusiawi, terlampau posesif. Perlahan-lahan Tuhan Yesus menyadarkan bahwa perasaan manusiawi, cinta kasih manusiawi itu harus berubah menjadi ilahi sehingga layak menjadi utusan Tuhan. Maria menyadarinya, ia menjadi baru dan menjadi utusan Tuhan Yesus. Gereja juga mengalami pengalaman yang mirip. Kadang setiap pribadi mengalami sikap posesif seperti Maria Magdalena dan berpikir orang lain tidak memiliki hak memiliki Yesus. Ketika kita lebih terbuka lagi pada Yesus, maka kita akan menjadi utusannya yang handal. Maria Magdalena hebat. Dialah murid pertama yang menerima anugerah istimewa, menjadi saksi kebangkitan. Dia layak disebut rasul dari para rasul, karena dialah yang membawa berita kebangkitan Yesus. Aku telah melihat Yesus. Ini adalah pengalaman unik. Mengapa? Pertama, ia seorang wanita dan kesaksian seorang wanita di dalam agama Yahudi tidak sah di depan hukum. Kedua, menurut Injil Lukas, Tuhan Yesus mengusir bukan 1, tetapi 7 roh jahat. Tuhan Yesus memang hebat. Beliau memilihnya menjadi rasul dari para rasulnya. Sabda Tuhan ini sangat istimewa. Kita semua diarahkan menyadari kembali proses pengenalan akan Yesus Kristus. Pengalaman akan Allah ditandai dengan pertobatan yang terus-menerus di dalam hidup kita. Maria Magdalena mengalaminya dan luar biasa. Dia menjadi utusan Tuhan. Marilah kita menyadari panggilan dan perutusan kita masing-masing sebagai orang yang sudah dibaptis. Sempurnakanlah diri dengan pertobatan dan kita akan menjadi utusan atau rasul Tuhan yang istimewa. Katakanlah kepada sesama, aku telah melihat Tuhan. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.